Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli, dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan gak sih pemerintah Indonesia? Memalukan gak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli, karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi itu dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti.
Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget nih. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Nah teman-teman, di sini kita bahas mengenai kasus ijazah Jokowi. Nah di sini itulah salah satu contoh yang kecil saja, maka sangat wajib untuk segera dilaksanakan reformasi kepolisian atau segera-segeranya Kapolri dipecat diganti dengan yang baru. Nah, saya setuju dengan analisis adik ini. Sebenarnya kalau memang Jokowi punya ijazah asli, kenapa berbelit-belit cara tunjukkannya ini ijazahnya? Nah, masa Prabowo terus Wakil Presiden Jokowi pakai ijazah nggak jelas? Nah, kalau memang kasus ijazah Jokowi ini tidak bisa terungkap pada kuliah tinggi-tinggi, rugi nggak punya ijazah aja bisa jadi presiden. Nah, polisi juga tidak mau mengatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Sedangkan pihak UGM juga demikian, polisi hanya mengatakan identitas aja. Nah, jika mengaku sebagai ijazah palsu, akan banyak pihak yang akan terbongkar. Terlihat dalam kepalsuan ijazah yang menjadi pengendali Pak Jokowi sebagai sangat memalukan. Jadi presiden 10 tahun hanya untuk merusak negara saja. Nah, karena palsu semuanya, aparat jadi sementara presiden baru gak mau turun menyelesaikan bahwa itu palsu ijazah Pak Jokowi. Nah, berarti kalau polisi tahu bahwa ijazah palsu, polisi takut untuk beritahu ke rakyat, sangat takut. Tentunya pemerintah Presiden Prabowo ini itu jelaskan. Nah, ijazah sebenarnya artinya Pak Prabowo ini segera diperintahkan ke polisi untuk memutuskan kebenaran agar cepat tuntas dan tamat di Jokowinya. Nah, benar sih kalau menurut kita analisisnya, saya sama dan itu sudah dilema Bang Porli, dan ada kepentingan yang harus dijaga dan masyarakat yang harus dilindungi. Nah, kata orang yang bijak, pembohong akan menutupi kebohongannya, dan pembohong akan terus berbohong, dan dimanapun dia berada selalu berbohong. Nah, lagi mudah-mudahan ini yang penuh ampuh para pembohong segera bertobat agar segera diampunin dosa-dosanya. Nah, mungkin hampir sepenuhnya masyarakat yang berpikiran rasio sependapat dengan pemikiran itu disuruh nanggung kebobrokan Jokowi. Orang pintar dibodohin, orang gak sekolah tanggung jawab resikonya. Nah, jangan ikut berstatement apabila mengarah ketunduhan personal. Jangan sampai menjadi sasaran tembak seperti yang sedang diperkara. Nah, tapi rakyat jadi korban. Apakah polisi tak bisa jalankan kejujuran ini? Nah, kebenaran asli polisinya tidak percaya rakyat. Apakah karena korupsi yang dibagikan ke penegakan hukum? Nah, baik dan pintar untuk kejujuran rakyat Indonesia ini menunggu kejujuran hebat-hebat dan maju terus untuk rakyat yang sudah dibohong-bohongi terus. Nah, luar biasa pendapat dari saudara-saudara kita itu tersebut sangat-sangat betul dengan dugaan kita. Polisi belum tidak dapat membuktikan keaslian ijazah Jokowi.
Nah, tersebut sehingga kasus ini berlarut-larut tidak selesai. Harusnya dengan segala berkas diamankan polisi dari UEGM, polisi akan mudah mengungkapkan ini semua. Misalnya polisi dapat mengetahui seluruh mahasiswa fakta. Nah, kehutanan seangkatan Jokowi dan juga dapat mengetahui seluruh anggota KKM Jokowi yang dari berbagai fakultas dan lain-lain yang laporkan KKN kelompok untuk dapat memintakan keterangan dari Pak Jokowi. Nah, hal ini yang paling baik dan Roy CS sampai ke pengadilan tapi hakim memutuskan bebas karena tidak terbukti. Nah, mencerminkan nama baik yang tidak sampai membuktikan ke pengadilan keaslian ijazah Jokowi ini. Jadi di pengadilan yang buktikan tentang pencemaran nama baik bukan pembuktian ijazah. Nah, masyarakat berharap Jokowi harus dihukum menggunakan ijazah dan gak sengaja ijazah palsu. Nah, Kapolri ini KPU UGM ini mestinya dituntut pidana karena telah menyembunyikan kebenarannya. Nah, kalau tak dibantu pejabat kuat di negeri ini, maka akan sia-sia perjuangan mereka, mau S2 atau mau S3. Dengan keahlian mereka akan dikalahkan kebohongan ijazah dan menjadi asli. Nah, penjelasan Pak juga benar banget kenapa Jokowi takut tunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Nah, itu ibaratnya peribahasa benar berani karena benar, takut karena salah. Maka peribahasanya ini sangat cocok disematkan untuk Jokowi. Nah, dalam analisis yang benar, beginilah ulah penguasaan ketakutan dengan kebenaran karena biasanya hidup dan bohong. Nah, kalau Kapolri sama Mandarinnya diganti sama Prabowo dan Prabowo benar berjuang untuk rakyat, pasti kebuka semua. Kalau kedua orang itu belum diganti bakalan kelar, bakalan semuanya selesai masalah ijazah Pak Jokowi ini. Nah, bukan hanya Jokowi yang membohongi rakyat, tapi polisi juga ikut dibohongi rakyat semuanya. Nah, inilah pemuda yang berotak waras, tidak seperti termulunya dibayar semuanya, tidak punya nalar, dilihat dengan mata telanjang saja sudah bisa ditembak bahwa palsu foto yang dibeda sekali. Nah, Kapolri ini dan Kapolda Metro menyelidiki ini harus digugat bila yang asli Jokowi dipenjarakan termulu, mondar semakin nyata. Ya, betul banget, seandainya ijazah Jokowi asli sudah lama kasus ini selesai, tapi karena palsu makanya tidak selesai dan polisi juga hakim takut mengungkapkan kebenarannya. Nah, pada zaman yang mana mungkin ada yang berani sama karena semua rakyat diancam, sekarang di titisannya sedang diselidiki ijazah Pak Jokowi. Nah, MPR RI ini bertanggung jawab atas pelantikan Presiden Jokowi ini. Dua periode beda dengan orang yang difoto. Ijazah berarti beda dengan yang dilantik siapa nama sebenarnya yang jadi presiden. Nah, inilah jadi tertawa negara lain bila aparat hukum bodoh, dan itu pasti masalahnya ijazah saja nggak selesai sampai 100 lebih saksi. Ini konyol, dia harus yang mau, jangan sampai negara lain melihat aparat hukum negara dibodoh-bodohin oleh ijazah palsu Jokowi. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa subscribe, komen di kolom komentar di bawah ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.